warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sudah berada di pertengahan Sya'ban ya. Bulan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disebut sebagai bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ya. Di mana kita sudah melewati bulan Rajab yang itu merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Ya. Kemudian kita hari ini sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Sya'ban yang oleh Nabi SAW tadi disebut sebagai bulan yang penuh dengan banyak dari kita yang lalai di bulan ini. Ya, maka salah satu ya bentuk dari kita tidak termasuk menjadi golongan dari orang-orang yang lalai itu adalah bagaimana kemudian kita bisa menjadikan ya, waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita itu kita isi dengan amal soleh. Ya, salah satunya itu dengan duduk bermajelis ilmu. Ya, yang kemudian setelah itu kita akan masuki bulan Ramadan. Ya, Sayyidus Syuhuri indas sanah. Sayyidus Syuhuri indallah. Ya, menjadi bulan yang tuannya bulan. Ya, penghulunya para bulan-bulan yang lain. Ya, bulan Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dipertemukan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ya, yang banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin tahun lalu itu berharap nih Pak ya untuk kemudian bisa dipertemukan di bulan Ramadan ya, maka tapi kemudian Allah sudah lebih dulu memanggilnya. Ketika seorang para sahabat itu ada yang meninggal ya, sebelum meninggal para sahabat itu kemudian datang kepada Nabi SAW ya. Kemudian mengatakan siapa yang lebih baik dari kita nih Rasulullah ketika hidup. Kemudian Nabi SAW mengatakan orang itu, yaitu orang yang ketika dia itu masih mendapati bulan Ramadan dibandingkan dengan saudaranya yang lain, yang dia itu sudah lebih dulu meninggal, akhirnya kemudian tidak bisa masuki bulan Ramadan. Bulan penuh dengan ampunan lah. Ya, bulan yang banyak dengan kemuliaannya ya, maka kalau kita tidak mempersiapkan diri kita mulai dari hari ini ya, mulai dari sekarang, mulai dari Sya'ban, maka ketika kita datang bulan Ramadan maka yang terjadi hanya sebuah seremonial tahunan lah ya. Kita kadang kalau datang bulan Ramadan setiap tahun itu ya seperti biasa jualan macam-macam gitu ya. Niatnya itu juga beda. Wah, Ramadan cuan lagi banyak nih. Jualan apa aja bisa laku dia. Niatnya udah beda. Ya, maka kalau Ramadan itu dia dipersiapkan. Kita hanya menjadikan Ramadan itu setiap tahun itu hanya menjadi sebuah seremonial, Pak. Cuma jadi kebanggaan setiap tahun aja. Lebaran juga sama. Enggak memiliki ruh gitu ya. Enggak ada sesuatu yang ketika kita itu berada di dalamnya kita mendapatkan bahwa ini Ramadan, benar-benar Ramadan ini. Benar-benar beda dengan 11 bulan yang lainnya. Ya, kalau kita benar-benar sudah merasakan itu, ya maka itu salah satu bentuk dari kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya, dibandingkan dengan mungkin dari teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, yang menjadikan Ramadan itu hanya menjadi sebuah perayaan untuk kepentingan sesuatu. Ya. Dia dari sholatnya, dari baca Qur'annya, dari puasanya, dari amal solehnya, dari kebiasaan kitanya,
Kita hari ini yang sudah banyak diombang-ambingkan dengan kehidupan di 11 bulan yang lalu, ya, kalau kemudian kita tidak benar-benar berhenti, ya, untuk membiasakan diri kita. Makanya bulan Ramadan itu disebut juga sebagai bulan tarbiyah, itu bulan yang memang menjadi madrasah, Pak, menjadi tempat kita belajar. Mungkin kita 11 bulan itu nggak terbiasa untuk puasa 1 bulan, bayangkan. Coba kita dari bulan Syawal tahun lalu sampai bulan Sya'ban sekarang, puasa itu berapa kali itu kita? Kalau kita akumulasi semuanya itu, sebulan nyampe gak tuh kita puasa tuh? Ya, itu bulan Syawal ada puasa 6 hari. Itu kalau kita puasa itu, belum Senin Kamisnya. Mungkin kalau yang biasa puasa Daud, Masya Allah, puasa Muharram, macam-macam ya. Tapi kalau kemudian dari Syawal kita ya lewat gitu aja sampai Sya'ban sekarang. Apalagi istri-istri kita nih, perempuan, anak-anak kita yang sudah balik, kemudian masih memiliki tanggungan nih, hutang puasa itu. Sekarang nih saatnya untuk membayarnya. Antum jangan sampai kita lalai dalam mengingatkan itu, Pak. Mengingatkan hutangnya itu jangan cuma hutang kita sama manusia yang lain. Hutang puasa itu juga harus dibayar dia. Ya. Coba nanti pulang tuh ingatkan tuh, mungkin dari istri-istri kita atau anak-anak kita tuh ada yang mungkin terlupa, ya, bahwa dia itu punya tanggungan puasa tahun lalu yang belum dibayar itu. Atau mungkin kita juga punya utang puasa. Mungkin tahun lalu kita safar, ya, mudik gitu ya, tahun lalu itu. Atau mungkin sakit. Kemudian kita belum sempat menggantinya itu, membayarnya itu. Sekarang nih Pak saatnya. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Ya, maka salah satu doanya itu Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Sya'ban ini, agar kemudian kita tuh tidak termasuk menjadi golongan orang-orang yang lalai itu, Pak. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa balighna Ramadan. Dan sampaikanlah kita itu pada bulan Ramadan, agar kemudian kita bisa mengisi Ramadan itu dengan amal-amal soleh yang bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan, ya, pembahasan kita tentang hakul fard, ya, bagaimana Islam itu memandang sebuah hak asasi manusia, Pak. Ya, ini memang masuknya itu dalam fikih. Ya, fikih itu tentang bagaimana kita melihat kehidupan kita, ya, dari kacamata syariat. Ya, kita nggak bisa hari ini membuat sesuatu itu, membuat logo misalnya gitu ya, membuat logo, ya, tapi kemudian hanya atas dasar nama persatuan agama, persatuan budaya gitu ya. Nggak bisa atas nama macam-macam lah ya kepentingannya, tidak bisa. Ini merupakan atas nama syariat, ya, yang ketika dia dilihat itu harus berdasarkan syariat itu, karena syariat itu memiliki pakem-pakem, Pak. Ya, ada beberapa memang yang tidak mesti harus bisa dilanggar. Ya, karenanya dalam pembahasan fikih ini, pembahasan hak asasi manusia pun sebelum hari ini PBB atau bahkan orang-orang Eropa itu membicarakan tentang hak asasi manusia, umat Islam itu sudah membicarakan itu 1500 tahun yang lalu. 15 abad yang lalu itu sudah dibahas itu, Pak. Hari ini hanya mereka itu mengikuti kebesaran Islam aja. Ya, jadi ketika kita hari ini silau, ketika kita hari ini mudah takjub, ya, dengan peradaban-peradaban hari ini, ya, maka, ya, ketahuilah bahwa mereka itu sebenarnya tidak memiliki sebuah peradaban, Pak. Mereka hanya melanjutkan peradaban yang sudah ada, gitu ya. Maka hak asasi manusia pun juga sama, ya, tentang hak-hak yang harus kita tunaikan, bukan cuma Muslim, Pak. Ya, kita ini membicarakan tentang hak asasi manusia seluruhnya, ya Muslim, ya kafir, bahkan kewajiban-kewajiban kita juga, ya, kepada sama Muslim, ya, kepada orang yang bukan Muslim, itu juga mesti dibahas. Ya, tadi kita membaca tentang surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu isinya tentang kebaikan kita kepada saudara kita, Pak. Saling mengingatkan itu. Maka dalam ayatnya itu innamal mu'minuna ikhwah, itu sudah dijelaskan, Pak, bahwa satu muslim dengan muslim yang lainnya itu saudara. Namanya saudara, Pak. Ya, kita hari ini karena
sudah banyak ya diacak-acak dengan peradaban Barat hari ini, maka kita kehilangan pesan-pesan dalam memberikan hak kita kepada saudara kita. Kita nggak tahu bahwa di antara saudara-saudara kita itu memiliki hak yang mesti harus kita tunaikan. Di antaranya kita tidak boleh mendoliminya, coba. Saudara kita tidak boleh membohonginya. Bahkan kalau saudara kita itu la tabi ba'dukum li bai'i ba'din. Antum itu kalau lagi di jalan jual beli satu toko misalnya, kemudian saudara antum ini mau beli nih satu barang nih Pak, kemudian kita datang juga pengen beli barang itu, nggak boleh itu Pak. Ya, sampai segitunya, bayangkan. Itu diatur dalam Islam itu. Kenapa? Karena memang saking besarnya hak saudara kita sama Muslim. Bayangkan ketika Nabi SAW pertama kali datang ke Madinah itu Pak, ngapain itu Nabi SAW itu? Mempersaudarakan dia antara Muhajirin dan Ansor, digabungkan Pak, disaudarakan mereka. Makanya persaudaraan dalam Islam itu jauh di atas perbedaan perbedaan warna kulit, ya, budaya, kebiasaan, itu nomor 18 itu. Mereka tuh di atas dasar tauhid, ya, mempunyai Tuhan yang sama, Rasul yang sama, kitab suci yang sama. Kalau kemudian persaudaraan dibangun di atas itu, maka kemudian itu jauh lebih kuat dibandingkan persaudaraan yang dibangun di atas apapun, Pak. Ya. Maka kita bisa dapatkan ya, bahwa mereka itu bahkan rela untuk memberikan saudaranya itu apapun, ya, dari barang yang dia miliki, Pak. Makanya dalam pembahasan syariat itu ada namanya al-ithar. Ithar itu ketika kita mendahulukan orang lain daripada kebutuhan kita, Pak. Padahal kita itu membutuhkan, loh. Ithar namanya. Ya, ketika kita memberikan kepada orang lain ya, barang yang sebenarnya kita juga butuhkan. Yang itu sulit kita temui hari ini. Ya, ketika kita hari ini hidup di zaman materialistik, semuanya itu harus ya, berbentuk materi, gitu ya. Jadi semua orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Akhirnya perlahan terkikis nih syariat yang namanya ithar ini. Ketika kita mendahulukan orang lain, Pak, dibandingkan diri kita, padahal kita juga membutuhkan gitu. Yang kalau kemudian kita mengambil itu sah-sah aja. Tapi pembahasannya bukan itu, pembahasan lebih tinggi lagi itu. Ya, lebih tinggi bagaimana kemudian kita mendahulukan orang lain itu dibandingkan diri kita. Ya, dan itu ada di dalam pembahasan hak asasi manusia. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita melanjutkan pembahasan di dalam hak-hak seorang manusia. Ya, ketika kita hidup berdampingan dengan mereka. Disebutkan wa inna huquqal insani la tantahi inda hadzal hadd bal hunaka huququn ukhra, bahwa hak-hak manusia ya, itu bukan hanya berhenti pada hak-hak yang pernah kita bahas sebelumnya, di mana ada hak untuk hidup, ya, hak untuk menjaga ya, hartanya, kemudian ada hak untuk menjaga kehormatannya. Bahkan bukan hanya itu, di mana Islam juga memberikan hak kebebasan. Kebebasan seseorang itu untuk memberikan sebuah pendapatnya, masukannya dan sebagainya. Islam tidak pernah melarang, Pak. Ya. Kemudian juga ada hakul ma'wah, hak untuk hidup, hak untuk bertempat tinggal. Fal insanu lahul haqqu fi an ya'uya ila ayyi makan. Bahwa Islam itu memberikan hak ya, kepada manusia untuk tinggal di tempat yang dia sukai, tidak dibatasi. Wan yaskuna fi ayyi jihah, dan dia tinggal di daerah manapun. Wa an yantakila fil ardi duna hijrin alaihi, ya, di mana dia juga bisa tinggal ya, tanpa adanya paksaan atau dorongan, awadu uqubatun fi tariqihi, atau tanpa adanya rintangan. Wala yajuzu nafyu ayyi fardin aw ib'adihi aw sijnihi illa fi halatin ma idza tada ala haqqin ghair, di mana Islam itu tidak pernah membatasi. Jadi, artinya tidak boleh ya kemudian seseorang itu dijauhkan atau seseorang itu kemudian diasingkan dari tempat tinggalnya ya, kecuali ketika memang seorang itu melakukan kedzaliman atau melakukan sebuah kesalahan ya, kepada orang lain. Waru al-qanun an yu'aqibahu biturdi awil habs, ya, dan kemudian
undang-undang itu melihatnya itu bahwa seorang itu berhak untuk mendapatkan sanksi, ya, untuk diasingkan atau untuk dijauhkan dari tempat tinggalnya atau di penjara, ya, maka itu dibolehkan. Tapi kalau kemudian orang itu kemudian dijauhkan dari tempat tinggalnya, itu dipaksa untuk meninggalkan tempatnya, ya, seperti yang hari ini mulai terjadi lagi, ya, perang di Ukraina itu dan di Rusia, yang memang kalau yang terjadinya di Barat seperti itu, Pak. Media hari ini itu ketika mereka itu ingin memasang sebuah kamera untuk kemudian menzoom, ya, memframing sebuah kejadian, sebuah aktivitas, maka mereka akan menempatkannya itu di tempat-tempat yang memang sesuai dengan mereka, Pak. Seperti hari ini yang terjadi di Ukraina, baru terjadi perang sebentar, kemudian media itu diarahkan kepada mereka semua itu, sehingga kemudian mereka itu melihat bahwa Ukraina, Eropa itu sedang berduka, sedang sedih dan sebagainya. Tapi kemudian berbeda ketika itu terjadi di Palestina misalnya, Suriah, di Afghanistan, di tempat-tempat yang memang Muslim itu banyak berada, itu kameranya itu nggak dialihkan, Mbak. Baik, saya ingin bertanya, Al-Quran itu berbicara tentang media gak, Pak? Nah, ini kita hari ini mulai ada media di dalam Al-Hidayah nih, Pak. Alhamdulillah, sebuah kemajuan. Jadi agar kemudian memang salah satu fungsinya itu adalah ketika orang yang jauh itu bisa kemudian mengakses, ya, kegiatan-kegiatan yang ada di Al-Hidayah. Tapi bukan hanya berhenti sampai di situ, Pak. Ini kalau kita bahas panjang nih tentang media di dalam Al-Quran. Al-Quran itu berbicara tentang media, Pak. Al-Quran berbicara tentang media. Berbicara kan? Bicara. Bahkan Al-Quran itu kan media sendiri, Pak. Al-Quran aja media. Loh, Allah itu berbicara, kemudian melalui Al-Quran, perantaranya itu untuk kemudian kita pahami, Pak. Ya, maka seorang ulama itu mengatakan bahwa miskin sangat kasihan siapa orang yang dia itu paham segala macam bahasa, Pak. Profesor itu atau siapapun lah, paham bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Rusia, bahasa segala macam bahasa dia pahami, Pak. Kemudian dia nggak ngerti bahasa Arab tuh dia. Miskin kata ulama ini, kenapa? Karena dia paham untuk berbicara dengan manusia, tapi kemudian dia tidak paham dengan berbicara kepada Tuhannya manusia itu, Allah Subhanahu wa taala. Maka memang Al-Quran itu berbicara tentang media, Pak. Kan Al-Quran itu juga media sendiri. Misalnya itu sebagai sekilas saja, Pak, sebagai masukan, ya, contoh bahwa ketika Al-Quran itu misalnya ingin berbicara tentang bagaimana kita meletakkan sebuah kamera, bayangkan tuh, Pak. Al-Quran berbicara tentang bagaimana kita meletakkan sebuah kamera untuk kemudian melihat, menzoom, memframing sebuah objek yang ingin kita masukkan dalam kamera. Itu dibahas dalam Al-Quran. Misalnya ketika Allah SWT berbicara di dalam surat apa misalnya? Surat Abasa. Rasulullah menyampaikan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu Allah itu meletakkan kameranya itu di kaki-kaki orang-orang yang sedang ketakutan lari dari keluarganya itu. Yang Allah letakkan itu hanya kameranya di kaki-kakinya aja. Bagaimana orang-orang itu berlarian. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Bagaimana orang-orang itu berlari dari saudara-saudaranya, wa ummihi wa abi, dari orang tuanya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya itu. Jadi yang disorot oleh Al-Quran itu hanya bagaimana mereka itu ketakutan, lari, ya, tentang bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala itu ingin menggambarkan, ya, memotret, ya, sebuah pemandangan yang orang-orang itu sedang ketakutan di dalam padang mahsyar, ya. Maka kemudian Allah meletakkan, ya, medianya itu seperti itu. Ya, artinya banyak sekali berbicara tentang media. Jadi artinya ketika hari ini media banyak diarahkan
Ya, maka kita sebagai umat muslim juga mesti harus memiliki sebuah pandangan bahwa media ini bukan hanya sebagai sebuah hanya asal berdiri gitu, Pak. Ya, tapi juga dia memiliki tujuan. Dia harus ada visi misi yang harus dicapai dalam media tersebut, gitu ya. Agar kemudian hak-hak dari saudara kita atau kemudian kita bisa mengakses, ya, bahkan bisa memberikan layanan kepada saudara-saudara kita itu untuk kemudian bisa memberikan kecerdasan kepada mereka. Ya. Wa yakunu dzalika fi halatil i'tida'i 'alal ghair. Ya. Wal ikhlalu bil amn. Dan diantara tanda-tanda bentuk kezaliman yang dilakukan oleh seorang, kemudian mereka itu berhak untuk diasingkan atau dikeluarkan dari tempat tinggal mereka. Wal ikhlalu bil amn, di mana ada gerakan sabotase, ya, au irhabul abriya, atau mereka itu melakukan tindakan teror, ya, terhadap penduduk yang tidak bersalah. Ya, tentu kita sangat tidak menyukai perbuatan teroris yang hari ini kemudian disematkan kepada agama Islam. Ya, mereka itu akan sangat bersusah payah, Pak. Orang-orang Islam itu, orang-orang non-muslim itu, orang-orang kafir, untuk kemudian memberikan stigma negatif kepada umat Islam. Ini sebenarnya nggak aneh. Kalau kita nanti baca surat Al-Mudaththir, ya, itu Allah menggambarkan itu tentang bagaimana Al-Walid bin Mughirah, ini bapaknya Khalid bin Walid, Pak. Al-Walid bin Mughirah itu dulu merupakan ya, kalau kita itu tokoh masyarakatnya Quraisy lah. Dia itu kedudukannya sama dengan pamannya Nabi SAW, Abu Thalib. Tapi bedanya Abu Thalib itu miskin, Pak. Ya, kalau Walid bin Mughirah itu orang kaya dia. Orang kaya, kemudian dia juga paham berbagai macam syair. Ya. Dan ketika Walid bin Mughirah ini kemudian pernah mendengar Al-Quran dibacakan oleh Nabi SAW, yang kemudian pada waktu itu diminta oleh Abu Jahal itu untuk, wahai paman. Jadi Walid bin Mughirah ini pamannya Abu Jahal, Pak. Ya, jadi Abu Jahal ini bukan pemimpin besarnya Quraisy dia. Di atasnya Abu Jahal itu masih ada lagi, ya, pemimpin besar yang kemudian memiliki pengaruh yang kuat, ya, seperti pamannya Nabi tadi itu, Abu Thalib. Namanya Walid bin Mughirah. Ya. Ketika Al-Walid bin Mughirah diminta untuk kemudian dimintakan pendapat tentang bagaimana sih sebenarnya pendapatmu tentang Al-Quran, ya, maka ya, Al-Walid bin Mughirah itu kan meminta waktu sebentar, ya, untuk berpikir. Kemudian dia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana Al-Walid bin Mughirah itu berpikir tentang Al-Qur'an ingin dijatuhkan, Pak. Ingin dibuat sebuah nama yang buruk tentang Al-Qur'an. Itu sudah dari dulu, ya. Jadi ketika kita hari ini banyak dilabeli Islam itu dengan, ya, Islam radikal, teroris gitu-gitu, memang sudah dari dulu, Pak. Ya, bahwa kalimat yang menyatakan bahwa sejarah itu akan mengulangi lagi, itu memang ternyata benar, ya, bahwa at-tarikhu yu'idu nafsahu, bahwa sejarah itu akan mengulangi, akan terulang. Itu ternyata benar, bahwa bagaimana dulu hal-hal seperti ini sudah pernah dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah 15 abad yang lalu, Pak, tentang bagaimana dia itu ingin melabeli buruk tentang Al-Quran. Maka fafaqara faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar, tentang bagaimana Walid bin Mughirah itu kemudian berpikir, ya, kemudian berpikir lagi, baru kemudian menetapkan. Kemudian dia mengatakan bahwa inna hadza sihru yu'thar, bahwa Al-Quran ini merupakan sebuah sihir, ya, yang dia itu bisa menyihir orang-orang yang mendengarnya. Jadi memang Al-Walid bin Mughirah pun dia sangat kehilangan sesuatu, Pak, untuk kemudian melabeli Al-Quran itu dengan keburukan. Jadi memang hari ini ketika Islam itu sudah banyak disebutkan sebagai Islam irhabi, ya, sebagai Islam teroris atau radikal,
Itu merupakan sebuah label yang memang dari dulu sudah banyak disematkan oleh orang-orang kafir kepada agama Islam. Maka salah satu bentuk ya kezaliman yang dilakukan oleh seseorang itu adalah irhabul abriya, ketika dia melakukan sebuah bentuk teror ya terhadap penduduk yang tidak bersalah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Bahwa hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, ya, dan dia juga membuat kerusakan di muka bumi, ya, ayyuqattalu, maka orang itu berhak untuk dibunuh, aw yusallabu, ya, atau disalib, atau tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ya, atau kemudian dia itu dipotong kaki dan tangannya itu secara silang, aw yunfau fil ardi, aw yunfau minal ardi, ya, kemudian diasingkan ya dari tempat dia tinggal. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Nah, itu merupakan sebuah kehinaan yang Allah hadirkan kepada seorang itu di dunia. Walhum fil akhirati adzabun adzim. Ya, dan orang itu juga mendapatkan azab ya, yang sangat pedih di akhirat. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, ya, kecuali orang-orang yang kemudian bertobat ya sebelum kalian itu menguasai mereka. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah itu merupakan zat yang maha pengampun ya, juga maha penyayang. Kemudian hakut ta'allumi wa ibda'ir ra'i, ya, itu hak juga untuk berilmu dan menyampaikan pendapat. Ya, ini juga merupakan hak asasi manusia yang diberikan oleh Islam ya kepada setiap manusia, Pak. Gak mesti harus muslim dia. Orang kafir pun juga boleh mendapatkan hakut ta'allum wa ibda'ur ra'i, hak untuk berilmu dan untuk menyampaikan pendapat. Ya. Ini artinya bahwa bukan hanya Islam. Ya, dan itu banyak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdiskusi, Pak, dengan seorang kafir Quraisy. Jadi mengatakan, kafir Quraisy ini mengatakan bahwa, Muhammad, antum mau apa nih? Kalau antum hanya sekedar mau harta, maka saya akan mengumpulkan orang-orang kaya dari Quraisy yang akan memberikan seluruh hartanya itu kepadamu sehingga kamu menjadi seorang yang paling kaya di antara kami. Ya. Kalau kau ingin kedudukan, maka engkau akan kami angkat menjadi sebagai seorang raja di antara kami, sebagai pemimpin di antara kami. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kamu sudah selesai? Gitu. Antum sudah selesai ngomongnya, ya, baru kemudian Nabi SAW itu berbicara. Dan bagaimana Nabi SAW itu dari akhlaknya itu memberikan sebuah kesempatan ya, untuk orang kafir itu menyampaikan pendapatnya itu, Pak. Jadi jangan kita merasa bahwa memang Islam itu benar, tapi kemudian ketika kita tidak mengerti tentang fikih untuk menyampaikan pendapat ini, maka orang lain belum ngomong kita udah yang penting ini debat kusir itu. Tapi ternyata memang dia itu memiliki adab dan cara-caranya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa minal huquqi kadzalika haqqut ta'allum. Ya, dan diantara tanda hak-hak seseorang itu adalah haqqut ta'allum, hak untuk belajar. Famin haqqi kulli fardin an ya'khudha min at-ta'lim ma yuniru aqlahu. Ya. Dan setiap insan itu, setiap manusia itu berhak untuk berilmu. Ya, yang ilmu itu kemudian bisa menyinari akalnya. Wa yurqiya wujudahu wa yarfa'u min mustawahu. Yang kemudian dengan ilmu itu dia bisa meningkat statusnya, meningkat derajatnya. Wa min haqqil insan kadzalika an yubayyana an ra'yi. Dan setiap insan juga berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Wa yudli bi hujjatihi wa yajharu bil haqqi wa yasda' bihi. Kemudian dia juga berhak untuk menyatakan, menyampaikan hujjahnya, dan kemudian menegakkan kebenaran dari hujjah-hujjah yang ingin dia sampaikan. Wal Islamu yamna'u min masadaratil ra'yi wa muharabatil fikril hurri illa idza kana dzalika dharran lil mustama'.
Jadi Islam itu tidak pernah melarang ya, terhadap pemikiran ataupun pendapat ya, kecuali memang pemikiran dan pendapat itu dzarrun lil mujtama. Ya, dia itu bisa membahayakan kepada masyarakat. Ya, pada asalnya itu memang Islam itu tidak membatasi, bahkan melarang, tidak melarang, Mbak. Tidak melarang pemikiran atau pendapat dari siapapun, kecuali memang pendapat ini memiliki bahaya dan memiliki mudarat dari kepada masyarakat. Itu baru kemudian Islam itu memeranginya. Walaupun kana Rasulullah SAW yubayyu ashabu ala an yajharu bil haqq, ya, di mana Nabi SAW itu dulu membaiat ya, kepada para sahabatnya itu untuk berani menyampaikan kebenaran, Pak. Walau kana murran, ya, walaupun kebenaran itu pahit, ya, walaupun memang dia itu harus disiksa, walaupun memang dia itu harus ya dibunuh bahkan, atau diasingkan, atau diberikan sebuah ya hukuman apapun, maka kalau itu sifatnya kebenaran, maka dia harus disampaikan. Ya, ini merupakan baiat Nabi SAW itu kepada para sahabatnya itu. Maka kalau kita hari ini menyembunyikan kebenaran hanya atas sebuah kepentingan sesuatu, maka memang kita menyelisihi dari Nabi SAW, Mbak. Kita kemudian tidak berani menyampaikan kebenaran, walau kana murran, walaupun memang kebenaran itu pahit. Artinya mungkin di antara itu ada ancaman, yang mungkin ancaman itu bisa mendatangkan bahaya kepada keluarga kita. Mungkin keluarga kita akan dibunuh atau diapakan karena kita takut menyampaikan kebenaran itu, maka kemudian kita menyembunyikan kebenaran itu. Maka itu merupakan sebuah bentuk kedustaan, Pak, kepada Nabi SAW, Pak. Ya, maka salah satu bentuk kita mengingkari Nabi SAW itu bukan hanya melakukan sebuah perkara bid'ah, melakukan sebuah hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tapi diantaranya adalah ketika kita tidak berani menyampaikan ya, kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW hanya atas karena kita takut akan bahaya menimpa kita, Pak. Kita kalau hari ini imannya itu, tauhid kita itu, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah SWT itu tidak kuat, itu yang terjadi, Pak. Kita diancam sedikit itu udah langsung kendor kita. Kenapa? Karena memang iman kita tuh nggak kuat, tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW itu nggak kuat. Maka kemudian ketika diancam sedikit jatuh. Ya, itu kita bisa lihatlah dari banyak para ustadz-ustadz itu yang hanya dianggap ya, atau masih sebatas kayaknya ingin menyebarkan terorisme nih kayaknya. Belum pasti deh, Pak. Masih anggapan, ya, masih dzon, masih prasangka kayaknya. Kemudian sudah digerebek, sudah dilakukan banyak macam hal, bahkan kemudian dihilangkan ya, peredarannya itu dari ya, dari publik. Ya, maka ketika mereka itu takut untuk menyampaikan kebenaran, maka pasti tidak akan dilakukan seperti itu, Pak. Ya, karena memang orang yang ketika dia itu ingin menyampaikan sebuah kebenaran, mesti akan ada banyak sekali ya orang-orang yang jahat yang ingin membungkamnya, Pak. Lihat, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa qad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, maka ja'al haq, ketika haknya itu sudah datang. Jadi haknya itu, kebenaran ini harus datang dulu, Pak. Baru wazahaqal batil, baru batilnya itu hilang. Lah kalau haknya ini belum datang, yang benar ini belum datang, batilnya itu masih tetap dia berada, masih merajalela. Lah masalahnya gimana? Hari ini mau kebenaran itu datang, wong kebenarannya aja nggak berani disampaikan, kebenarannya nggak berani diutarakan, gitu. Gimana mau datang dia? Gimana mau dibungkam? Kebenarannya nggak berani disampaikan. Orang-orang juga nggak tahu mana benar, mana batil, mana salah, mana benar, nggak tahu. Kebenaran nggak disampaikan. Maka ketika kebenaran itu sudah datang, hukumnya, syariatnya, sunnatullah, wa zahaqal batil, pasti batilnya itu akan hilang, Pak. Dalam segi apapun, Pak.
Kita hari ini mau berbicara tentang apapun. Mau bicara tentang ekonomi. Ekonominya dulu datengin yang benernya nih seperti apa. Mau bicara tentang apa? Pendidikan. Pendidikan yang benernya dulu dia didatangkan seperti apa. Mau bicara tentang apapun nih. Program apapun. Wa zahaqal batil. Maka ketika kebenaran itu sudah datang, sudah ditampakkan, memang pasti butuh proses, Pak. Dia nggak ada yang kemudian instan langsung lah. Dia butuh proses memang. Sehingga akhirnya kemudian orang-orang itu juga tahu mana benar, mana salah. Mana yang hak, mana yang batil tuh orang-orang juga tahu. Ketika itu sudah disampaikan, sudah dipaparkan, dan orang-orang juga sudah melihat, sudah bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar, dan mana yang salah, maka kemudian wazahaqal batil. Maka sunatullahnya itu pasti batilnya itu akan hilang. Wazahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena yang batil itu mesti nggak akan pernah lama dia, Pak. Selalu dia akan hilang dan akan lenyap. Dan ini berlaku bukan hanya orang kafir, Pak. Ini juga berlaku pada kaum muslimin. Ya, kaum muslimin itu ketika di Baghdad itu, di dinasti Bani Abbas ya, ketika memang kebatilan, kezaliman sudah merajalela, Pak. Sudah menjangkiti setiap lapisan masyarakat. Maka sama Allah itu akan dijatuhkan kebatilan itu, walaupun yang mimpin itu orang muslim, Pak. Bayangkan. Kebatilan itu nggak mesti harus orang kafir nih. Orang muslim pun kalau yang dipimpin itu adalah kebatilan, yang dicanangkan itu adalah keburukan, wazahaqal batil. Lenyap dia pasti. Itu sudah terjadi banyak, Pak. Ya, di Andalusia, 800 tahun memimpin Eropa itu. Jatuhnya itu seperti apa dia? Terjadi menjadi aktsar min duwailiyat. Duwailat itu kota-kota kecil itu. Hari ini itu bisa terjadinya ada Zaragoza, ada Mallorca, ada Granada. Itu semua dulunya itu cuma satu deh, Pak. Andalusia. Kemudian ketika tahun 1294 itu 1492 itu dijatuhkan, maka kemudian dia itu terbagi menjadi terpecah-pecah menjadi negara-negara seperti hari ini, Pak. Negara-negara kecil di Spanyol itu. Jadi ada Barcelona, ada Real Madrid. Ya, memang dari dulu namanya itu, Pak, bukan nama klub bola ya. Memang dari dulu namanya itu. Ya, memang nama-nama dari dulu seperti itu. Sudah terpecah-pecah. Di Baghdad juga sama. Jadi ketika kezaliman itu sudah menjangkiti setiap manusia, bukan hanya orang kafir nih, Pak. Ini perlu digarisbawahi. Bukan hanya orang kafir. Orang muslim pun ketika dia memimpin, tapi yang dipimpin itu adalah keburukan, kebatilan, wazahaqal batil. Dia pasti akan lenyap. Ini merupakan sunatullah, Pak. Ya, mudah-mudahan kita bisa dikasih lihat langsung untuk kemudian kita bisa meningkatkan kepercayaan. Oh, ternyata memang benar. Kadang kita itu memang harus meyakini sesuatunya itu kalau memang harus ditampakkan dulu, Pak. Ini berat nih. Kita nggak percaya azab nih. Tapi ketika kita dikasih penyakit dulu baru, oh ternyata memang benar ya. Penyakitnya memang Allah ini maha baik ketika ngasih saya nikmat kesehatan. Kadang itu memang kita harus dikasih rasa dulu, baru kemudian kita itu beriman ya, atau meyakini bahwa ini nggak benar, ini salah. Maka susah ya kalau kita hari ini kemudian harus merasakan dulu perang gitu misalnya. Bahwa ternyata memang syariat jihad itu ada gitu. Kalau kita harus dikasih dulu macam-macam musibah gitu misalnya, baru kemudian kita kembali kepada Allah, susah. Ya, maka ya, mungkin kalau memang itu merupakan sebuah cara ya, untuk kemudian mengembalikan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biarlah ya, tentang bagaimana ketika seorang itu mendatangkan ya atau ya terus berlama-lama ya, dalam kebatilan yang itu mendatangkan kedzaliman kepada manusia, maka dia tidak akan lama lagi akan lenyap dan akan jatuh. Baik. Jadi Nabi SAW itu menyampaikan ya kepada para sahabatnya itu anya jaharu bil haqqi wa in kana murran. Nabi SAW itu muaiat kepada para sahabatnya itu untuk berani menyampaikan kebenaran walau kana murran, walaupun dia itu pahit. Ya, walaupun kita mungkin dikeluarkan dari kerjaan, Pak. Walau mungkin kita di PHK gitu misalnya, dikurangin gaji atau dikurangin apapun lah yang bersifat kita itu mendapatkan kerugian. Tapi kalau kita yang sampaikan itu adalah kebenaran dan kita yakin bahwa itu adalah kebenaran, sampaikan, Pak. Ya, sampaikan. Jangan kemudian kita menutupi bahwa ya tapi kan ini, tapi ada ini. Ya, banyak
yakni banyak menghindar, ya, sehingga kemudian kita hari ini takut untuk kemudian menyampaikan kebenaran. Kalau memang kebenaran, sampaikan, ya. Wa alla yakhafu fillahi laumata laim. Ya, kemudian kita juga tidak takut, ya, dalam menyampaikan kebenaran, ya, atas nama Allah, takut terhadap orang-orang yang mencela. Kita hari ini ketika ingin menjalankan syariat itu, kalau dulu itu dicelanya itu, Pak, diejeknya lah, itu sama orang-orang kafir itu, Pak. Dulu, kita hari ini diejeknya sama siapa? Sama umat muslim sendiri, Pak. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, alla takhafu laumata laim. Jangan antum tuh takut menyampaikan syariat itu dari orang-orang yang mencela itu. Kita ingin menjalankan sholat Al-Hidayah, insyaallah jamaahnya pada rajin ke masjid, ya. Artinya orang-orang yang nggak pernah ke masjid gitu, Pak. Ya, kemudian ingin ke masjid tuh malu gitu. Tadi wah, Masya Allah, sekarang udah jadi orang alim nih, kepengen ke masjid nih, gitu ya. Kadang suka digangguin, kita kadang nggak jadi lagi ke masjid gitu. Ya, dicelanya justru sama orang Islam sendiri, Pak. Ya, maka ada seorang mu'alaf itu yang mengatakan bahwa alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengenalkan Islam kepadaku dari orang bukan Islam. Ya, ya, maka ya, dari teman-teman itu yang kalau mereka itu pergi ke luar negeri itu, ya, ke Jepang atau ke tempat Korea itu, ketika mereka menyampaikan bahwa masyarakat di sana itu banyak justru mempraktekkan syariat Islam, ya, padahal mereka itu bukan Islam. Ya, mereka itu bahkan bisa masuk Islam, ya, berdasarkan riset, Pak, penelitian yang dia lakukan sendiri itu. Ya, ada orang Jepang kalau nggak salah, ya, atau dari Asia mana gitu, atau Korea. Dia ketika meneliti tentang Al-Quran, Pak. Jadi ada seorang, ya, ngasih tentang ada dua nih. Yang satu itu Al-Quran, yang satu itu musik. Jadi Al-Quran satu musik. Kemudian diperdengarkan kepada orang Jepang ini, ya. Orang Jepangnya juga nggak tahu. Orang Jepangnya tahunya ini musik nih dua-duanya nih, karena sama-sama memiliki nada, Pak. Nah, ya. Kemudian dia mengatakan, ya, singkat ceritanya dia mengatakan bahwa yang satu ini Al-Quran ini, dia nggak tahu kan kalau di Al-Quran, tapi yang ini tuh lebih dalam gitu, lebih memiliki ini lebih berat gitu, lebih sesuatu yang berat. Ya, maka ketika orang Islam itu, ya, orang kafir itu, ya, kemudian dikasih lihat hal-hal yang seperti itu, maka kemudian mereka itu bisa berpikir, bahkan bisa mendatangkan keislaman, hidayah bagi mereka itu, Pak. Ya. Kita tahu dari mana ketika air nggak ada air, ya, ada air itu ketika kita baca bismillah atau baca ayat-ayat Allah itu, kemudian itu bisa memberikan sebuah molekul-molekul yang baik di dalam air itu. Kita tahu dari mana tuh, Pak? Ayo, kita nggak ada meneliti kok. Kita tahu dari para peneliti itu. Para peneliti itu muslim, bukan muslim sebagian besarnya itu. Kemudian mereka meneliti itu air, bahwa air yang dibacakan Al-Quran atau doa itu dia memiliki sebuah, saya juga nggak tahu, Pak. Ya, saya juga nggak tahu. Tapi artinya memang para peneliti ini kan memiliki sebuah ilmu yang kita nggak pahami gitu, ya. Nggak pahami. Tapi artinya mereka tuh bisa melihat sesuatu dari ilmu yang mereka pelajari, bahwa dia memiliki sebuah kandungan-kandungan yang baik dan sebagainya. Maka itu diajarkan bahwa oleh Nabi SAW itu, kita kalau mau minum itu baca doa. Ya, mau minum itu duduk dari dulu. Ya, memang ya, kita hari ini kalau umat Islam sendiri pun tidak mengenal nabinya, maka repot, Pak. Kita mengenalnya itu justru dari orang lain. Bayangkan, kita mengenal nabi kita itu dari orang lain, coba. Dari orang kafir gitu misalnya. Susah. Padahal kita umat muslim ini ada sejarah nabi, ya, ada hadis nabi, ada macam-macam tentang nabi. Tapi justru kita tidak mengenal nabi kita sendiri, itu sebuah musibah gitu, Pak. Ya, sebuah musibah. Nabi SAW itu kemudian menyampaikan, ya, an-sakita anil haqqi syaitonun akhras. Ya, orang yang dia itu diam terhadap kebenaran, dia merupakan syaitonun akhras. Ya, dia adalah setan yang bisu. Ya, artinya tidak berani menyampaikan kebenaran. Maka ketika Allah SWT menyampaikan
Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan minal bayyinat berupa keterangan-keterangan wal huda, petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan petunjuk dan keterangan-keterangan itu kepada manusia di dalam Al-Qur'an. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ya, lihat Pak, orang yang kemudian sudah ini teguran atau ancaman buat kita juga nih para ustadz ini. Para ustadz itu banyak menyampaikan kebenaran itu, tapi justru diuji dengan apa yang dia katakan tuh Pak. Berat sekali itu pokoknya. Ya ini sebuah tekanan tersendiri Pak. Ya, bagi para ustadz itu, bagi para ahli ilmu lah, bagi para orang yang kemudian menyampaikan ilmunya di depan halayak, depan umum, guru atau siapapun, itu mesti Pak, dia itu diuji dengan apa yang dia katakan. Itu ngeri sekali tuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan dalam surat As-Saff itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa antum itu mengatakan sesuatu yang enggak antum lakukan itu Pak. Kita tuh pintar kadang Pak menasihati orang, antum nih jangan misalnya, antum nih jangan berbohong itu ya. Nggak boleh bohong antum. Bohong tuh dosa, dalilnya gini. Nabi SAW mengatakan, bersabda ini. Kitanya bohong Pak. Antum nggak boleh makan riba. Nggak boleh dia. Haram. Ya, Allah itu memerangi menyalakan genderang perang pada orang-orang itu yang melakukan riba. Kitanya besok kepepet juga, minjem aja ngembang lah. Macam-macam Pak. Ya, memang kadang itu kita tuh suka diuji. Ini saya juga pernah dulu kayak gini ya. Menasehati apa, kemudian pas saya pikirin lagi, saya tafakur lagi. Ini dulu yang pernah saya nasehatin kepada fulan. Wah. Ternyata saya diuji tanpa kita sadar loh Pak. Kadang itu kita memang nggak sadar. Kadang itu kita juga nggak tahu gitu ya. Kadang kita nggak sadar kalau kita itu justru diuji dengan apa yang dulu pernah kita katakan kepada seorang. Maka memang sangat berhati-hati sekali. Ya. Artinya juga jangan takut kita menyampaikan kebenaran. Ya, artinya jangan karena ini kemudian kita diam aja lah, agar kemudian kita nggak dengan diuji. Bukan itu juga ya. Artinya kita harus bijak dalam menyikapi sebuah kebenaran gitu ya. Makanya yang di akhir bahwa sudah seharusnya bagi kita untuk kemudian tidak takut menyampaikan kebenaran, walau kana murran, walaupun dia pahit, artinya mungkin dia bisa mendatangkan bahaya atau bisa mendatangkan kerugian bagi kita, tapi kalau itu kebenaran maka sampaikan, karena itu merupakan sebuah syariat dari Nabi SAW yang kalau kita menyembunyikan itu maka kita berbohong, berdusta atas nama Nabi, dan kemudian kita menyelisihi syariat dari Nabi SAW. Wallahu bisawab. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.